يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم من شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم بدار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بالمال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ليلة القدر فضلها أفضل ليالي السنة لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وتقدم أنه كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أي الليالي هي؟ قال العلماء آراء في تعيين هذه الليلة. فمنهم من يرى أنها ليلة 21 ومنهم من يرى أنها ليلة 23 ومنهم من يرى أنها ليلة 25 ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 29 ومنهم من قال إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر وأكثرهم على أنها ليلة 27. روي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita jalankan di dalam ibadah, di dalam taatillah, di dalam tilawah, di dalam zikrullah, siyam dan qiyam. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tinggal seminggu lagi. Tinggal seminggu depan lebaran. Lailatul Qadar sudah lewat 2 malam. Ambil peluang-peluang ibadahnya umat Nabi Muhammad melebihi daripada ibadahnya Bani Israel. Bani Israel dikasih malam yang mulia hanya 100 tahun sekali. Karena umurnya ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang bahkan ibadahnya 1000 tahun. Dia malam mulianya 100 tahun sekali. Seabad diulang baru satu. Nunggu ini lama. Kalau kita tiap tahun. Tiap tak Lailatul Qadar tiap tahun. Ini kemuliaan kita. Dia ibadahnya ribuan tahun, kita ibadah kita 60 tahun. Siapa yang paling 70 tahun? Nggak ada 70, 80, nggak apa lagi nggak ada di sini. Nah, ini
kesempatan kita mencari-cari, meminta-minta mendapatkan di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, sesuai dengan surahnya, Lailatul Qadri khairun, lebih daripada ibadah 1000 bulan. Bagi 12, 83 tahun, lebih 4 bulan. Dan diturunkannya ayat suci Al-Quran, diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya dengan perantara Jibril, dan turun malaikat-malaikatnya mengantarkannya kepada Nabi, dan bertahap turun sampai 23 tahun dengan sesuai kejadian demi kejadian. Allah tetapkan segala ketetapan-ketetapannya, ajal, rezeki, umur, amal saleh, penutupan baik dan buruknya, perubahan seseorang dari maksiat ke taat, dari orang-orang yang malas menjadi orang-orang yang giat di dalam ibadah kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Nawawi di dalam azkarnya menggambarkan seperti hajjun mabrur. Orang pergi haji dapat haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Apabila dia mendapatkan haji yang mabrur, enggak ada lagi yang paling pantas, yang paling layak, pahalanya adalah syurga. Begitu juga siyamun magbul, puasa yang diterima sama Allah. Kalau sebelum haji dia masih belum, ibadahnya belum rapi, setelah pulang haji dia lebih baik. Begitu juga puasa magbul. Kalau kita sebelum puasa masih kurang ibadah kita, sekarang di dalam puasa tilawatul Quran, i'tikaf, salat berjamaah, qabliyah, ba'diyah, khataman Quran, ikut tarawih, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang awabin, sembahyang tasbih. Masya Allah. Bawa tuh peninggalan-peninggalan athar Ramadan, bekas-bekas Ramadan, peninggalan-peninggalan amal-amal yang kita sekarang amalin nih, bawa nanti ke Syawal. Itulah tandanya dia magbul siyam, diterima puasanya, karena lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Juga di antaranya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di malamnya dia banyak beramal, dia meminta kepada Allah, dia berdoa, dia banyak tilawatul Quran, banyak khataman Al-Quran, salat berjamaah, sunnah-sunnah dikerjakan, banyak zikrullah, banyak dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Kata seorang sahabat, siapa yang kenalin kita Lailatul Qadar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sayang kepada umatnya, dia yang kupas Lailatul Qadar kepada umatnya, sehingga umatnya giat, pengen. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun di malam hari, malam Lailatul Qadar, malam penentu, malam perubahan, malam Allah angkat martabat seseorang, ya, maka imanan dengan penuh yakin dari Allah dengan suratnya inna anzalnahu, dari Nabi penjelasan-penjelasan ciri-cirinya, pahala-pahalanya, bagaimana nabinya sendiri mencontohkan, bagaimana sahabat meneruskannya, bagaimana tabi'in mengeluk-elukkan malam-malam Lailatul Qadar, bagaimana aulia, para sufiyah, ya, begitu rindunya dengan malam tersebut, mencari-carinya, memuliakannya, ya. Kita sekurang-kurangnya itu saja, salat berjamaah, qabliyah, i'tikaf, setiap masuk masjid nawaitu sunnatul i'tikaf, muddata salati wa julusi di hadzal masjid, baik siang
baik sore, baik di tempat kita, baik di pekerjaan, baik di jalanan, baik di tempat-tempat yang kita singgah, kita niat i'tikaf 1 menit, 10 menit, 5 menit, 4 menit, apalagi setengah jam, itu dapat pahala-pahala i'tikaf. Apa pahala i'tikaf? Ya, di dalam tiang-tiang masjid ya, ditulis di situ, man i'takafa fil masjidi fuwaiqa naqah a'taga ragabatahu minan a'tagallahu ragabatahu minan nar. Dari hadis Abu Hurairah, siapa seseorang beriktikaf di satu masjid, walaupun sekedar seseorang memerah susu onta, orang suka jago merah susu sapi, sebaskom cukup, paling 5 menit 10 menit merah susu. Kalau udah biasa untuk minum, sekedar segitu lamanya ya, dia sudah dibebaskan dari api neraka tengkuknya. Masya Allah, tengkuk kita bebas dari api neraka. Ini sekarang malam-malam itqun minan nar, itqun awwaluhu rahmah udah lewat 10 pertama, wa awsatuhu maghfirah udah lewat, sekarang ini itq minan nar. Nggak cukup kita minta diri kita dibebasin dari neraka, bapak kita. Sebagian anak soleh, bapaknya dahulu mungkin belum soleh, bapaknya dulu mungkin ada kekurangan, kita yang doain. Oh, anak yang soleh, waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan bapaknya. Bapak bisa dapat syafaat dari anak, dengan anaknya baca Quran, dengan anaknya sembahyang, dengan anaknya puasa, dengan anaknya dapat Lailatul Qadar, didoain, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina minan nar wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami. Kalau disebut tengkuk arti badan semuanya ya, karena kita kalau mau wudu ada pembacaan doa mashur ragabah. Mashur ragabah, mengusap tengkuk kita, sunnah di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan kita ya, membasuh tengkuk di waktu sholat. Apa doanya? Allahumma fukka ragabati minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskan tengkukku dari belenggu dan rantai api neraka. Ya, kita calon-calon penghuni neraka. Kalau kita mempunyai dosa, anggapnya dosa itu berat, kita bakal dibelenggu seperti tawanan, seperti tahanan. Kita minta setiap kita berwudu, setelah sempurna muka telingek, kita Allahumma fukka ragabati minas salasili wal aghlal. Minta. Nah, di situ, di dalam sholat kita, di dalam wudu kita, di dalam malam Lailatul Qadar kita minta. Enggak cukup bapak ibu kita, kakek nenek kita, mungkin kita enggak tahu, kita dapat orang tua soleh atau yang sebelumnya, kita minta bebas. Katakan kalau kita sudah bebas semuanya, ngumpul anak, cucu, kakek, semuanya ngumpul di surga, nggak ada yang terpisah, nggak ada yang nggak masuk, semuanya masuk. Coba digambarkan sama ulama, kalau kita pergi ke satu acara, kita bawa sekeluarga, tapi ada yang nggak masuk 3, satu nggak boleh masuk, yang ini nggak bisa masuk, yang ini nggak boleh masuk. Sedih nggak kita? Kita pengen masuk semuanya, pengen masuk ke acara itu, kesenangan itu, apaan yang kita mau nonton, apaan yang kita mau lihat ke dalam, 3 nggak dikasih masuk. Ya Allah, bagaimana masuk? Nggak bisa masuk, udah. Jangan sampai anak-anak kita nggak ada yang masuk surga, atau bapak kita atau ibu kita, itu sedih. Percuma kita yang masuk surga tapi bapak kita di luar, ibu kita di luar, atau anak kita. Maka minta semuanya, selagi abah kita orang yang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau anak-anak kita, ada anak-anak yang berbeda dengan orang tuanya atau masing dalam keadaan maksiat, doain, Allahumma bihi kama hadaitana, ya Allah berilah hidayat anak-anakku seperti engkau berikan hidayat kepada kami, wala tumithum hatta hadaituhum, jangan kau matikan dia kecuali dia dapat hidayat. Masya Allah, kita jangan buru-buru nyumpain anak, kita doain biar dia nanti bareng sama kita.
kumpul di dalam syurganya, mendapatkan berjamaah dengan keluarga dan anak keturunannya di dalam syurga. Itu keindahan, kenikmatan syurga, berkumpulnya kita dengan keluarga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bapa atau anak keturunan, beriman matinya dalam membawa iman, karena ditakutkan nanti banyak di akhir zaman orang mati keluar tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab-sebab murtad, dengan sebab-sebab dunia, dengan sebab-sebab ini itu, akhirnya matinya nggak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka bapak, ibu, anak, cucu, kakek, nenek semua masuk Islam dan beriman kepada Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dikumpulin semuanya dzurriyyahnya, anak cucunya. Dari kita bisa 20 bisa lagi 60. Ingat nggak engkong kita dulu? Engkongnya 1, anaknya 10, cucunya 30, bisa 60 masuk surga semuanya. Masya Allah. Itu kebanggaannya kita di dalam surga dengan mengumpul dengan anak-anak kita. Dengan sebab apa? Kita doain, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina minan nar, itqun minan nar. Kita tadi baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar di doa witir Ramadan. Begitu juga kita baca, ya, Allahumma ajirna minan nar. Nabi mengulang-ulang sampai 7 kali. Ini kesempatannya malam Lailatul Qadar. Nabi sendiri apabila masuk 10 terakhir, dia i'tikaf, dia banyak di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bangunkan keluarganya, dia hidupkan malamnya, dia kerahkan tangannya untuk ibadah, dia ikatkan pinggangnya untuk kuat sembahyang dengan semangat, dengan senang hati, mengisinya dengan ibadah di malam-malam yang mulia. 21 sudah lewat, 23 semalam, tinggal 25. Kiai Bunyamin di orang-orang soleh aulia di daerah Sasak Panjang, insya Allah malam 25 ini malam Jumat lagi, malam Jumat. Masing-masing boleh silahkan mencarinya. Kesempatan malam 25, malam Jumat, malam mulia, masing ada dapat lagi kita. Nggak dapat di 21, dapat di 23. Nggak dapat di 23, cari di 25. Nggak dapat di 25, kebanyakan di 27. Jangan luput 27 lagi. Insya Allah. Itu paham-pahamnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar dari hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20. Siapa orang yang mencari-carinya, hendaknya carilah di malam 27. Ingat kalau zaman umrah dulu, kalau malam 27 itu kumpul orang semuanya, ya, di dalam Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, kayak jutaan orang, sampai keluar-luar, sampai ke hotel-hotel, sampai keluar jauh, menyambung sholat witir dan sholatnya panjang sekali, tapi dengan senang hati orang sembahyang, karena malamnya malam mulia 27, apalagi bertepatan malam-malam Jumat. Nah, ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu ya di malam tersebut dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala Al-Qadar, pembagian Allah, rahmat, ampunan, itq minan nar, dikumpulkan dia semuanya di malam tersebut. Riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi di dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab, qala wallahi alladzi la ilaha illa hu innaha la fi Ramadan yahlifu ma yastathna wallahi inni la'lamu ayya layla hiya al-lailatu allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatus sabi' wal 20 wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yawmiha bayda la syu'a'a laha. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, malam-malam tersebut adalah adanya di malam-malam terakhir Ramadan. Dengan sumpah, enggak ada lagi malam-malam Lailatul Qadar
adanya di malam-malam tersebut. Demi Allah, yang mana aku tahu katanya malam tersebut, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, seperti aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya dengan bangun malam, dengan solat-solat, dengan tilawah, dengan zikrullah, ya, yaitu malam 27. Masya Allah, hadis-hadis banyak sekali malam 27, ya. Dan tanda-tandanya subuhnya terbit matahari di waktu itu, redup, ya, teduh mataharinya enggak sengit, enggak panas, mataharinya enak, dengan angin yang sejuk, dengan awan-awan yang redup, ya, dengan tetesan-tetesan hujan gerimis. Nah, itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Mataharinya terang benderang, tapi tidak ada syu'a, tidak ada panasnya. Nah, ini riwayat Imam Bukhari tadi dan Imam Muslim. Siapa yang bangun di malam tersebut dengan penuh iman dan ihtisab, yakin dan keimanannya, dan tulus ikhlas dia mencarinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Selama kita setahun dosa, diampunin. Hadis tenar riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Dari salat ke salat lima waktu, dan Ramadan ke Ramadan. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wal umrah ilal umrah, dari umrah ke umrah, Jumat ke Jumat, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapuskan dosa-dosa antaranya. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Terusannya, idza jutunibatil kaba'ir, dengan syarat dia jauhkan daripada dosa-dosa besar. Antara Ramadan diampunin dosa kita, bahkan diampunin dosa yang akan datang. Riwayatnya sampai Rasulullah berkata, ya, kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Ini hadis-hadis Imam Sayuti, seperti dia baru keluar lagi dari perut ibunya. Masya Allah, ya. Orang kalau bersih dari dosa kelihatan dari muka, cahaya, ya. Bangun malam, kurang tidur, puasa, bukan pucat tapi cerah wajahnya, karena ibadah, karena puasa, karena bangun malam, karena sujud, karena tilawatul Quran, karena banyak zikrullah, berwudu selalu, i'tikaf, salawat, niat Quran, cahaya Quran, baca Al-Quran, dia mendapatkan ampunan dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Maksudnya dosa yang akan datang dipelihara, dijaga daripada dosa-dosa besar. Manusia tidak sunyi dari dosa kecil, tapi dijaga dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau aku tahu aku dapati malam-malam itu malam Lailatul Qadar yang engkau sebut malam 21, 23, 25, 27, 29. Apa yang aku baca ya Rasulullah? Apa yang aku banyakin membacanya?" Gampang, Rasulullah SAW sering mengajarkan kepada kita di hadis Salman, banyakkan membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata ulama, ini zikir hanya ada di Ramadan. Banyaknya hanya ada di bulan lain jarang kita baca nih. Pas giliran masuk bulan Ramadan ingat itu zikir. Hadis Salman Al-Farisi, Imam Ibnu Khuzaimah perawinya, banyakin untuk duniamu zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata, untuk akhiratmu minta surga, jauhin neraka. Minta di malam Lailatul Qadar, innaka afuwun, engkau pemaaf ya Allah, maafin aku dari segala dosa, maafin dari kesalahanku, innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta kita ampunan itu dari Sayyidatna Aisyah. Mudah-mudahan pahala-pahalanya semua dari i'tikaf,
dari tilawatul Quran, dari zikrullah, dari salat berjamaah dan salat-salat sunnah kita isi di malam-malam sisa 25, 27 dan 29. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an wahdiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil sallallahu